Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan kasus 2 di keperawatan medikal bedah. Untuk soalnya, seorang perempuan berusia 57 tahun dirawat di Unistruk dengan kelemahan anggota gerak. Hasil pengajian menunjukkan kesadaran komposmentis, kekuatan otot tangan tampak berkontraksi tapi tidak mampu melawan gaya gravitasi. Kekuatan otot tangan dan kaki kiri. 4. Terdapat kemerahan pada tumit kaki kiri. Tekanan darah 140/85. Frekuensi nadi 78 kali per menit dan frekuensi napas 19 kali per menit. Pasien akan dipasang kateter karena untuk melakukan toileting. Mobilisasi ke kamar mandi terganggu. Nah, untuk soal kognitif, yang pertama adalah berapa nilai kekuatan otot tangan dan kaki kanan pada kasus di atas. Untuk jawabannya, kekuatan otot tangan dan kaki kanan adalah 2. Nah, apakah tindakan keperawatan prioritas? Nah, untuk jawabannya adalah room pasif. Terus, sebutkan macam-macam gerak room pasif yang dapat diberikan pada kasus tersebut. Ya, ini ada fleksi ekstensi, terus hiperekstensi, pronasi dan supinasi, lateral fleksi, abduksi dan adduksi, dan oposisi. Nah, untuk soal afektif sendiri, yang tadi sama dengan pembahasan kasus pertama, yakni 8 etika keperawatan. Nah, untuk kemandirian, pasien mampu untuk menuntut pembelaan diri, dan perawat juga harus menghormati apa yang diutarakan oleh pasien, apa yang diinginkan oleh pasien itu sendiri. Yang kedua adalah benevolence, berbuat baik. Nah, si perawat harus berbuat baik kepada pasien dan menjaga untuk membuat kesehatan pasien itu berangsur-angsur membaik. Yang ketiga adalah justice, keadilan. Perawat harus bisa adil. Jikalau pasien itu datang sebelum atau sesudah yang berada di sana, perawat harus adil untuk melakukan tindakan, meskipun itu pasien baru datang. Yang keempat adalah non malefiensi atau tidak merugikan. Jadi semua tindakan yang dilakukan perawat itu harus tidak merugikan pasien ataupun tidak membuat kesehatan pasien berangsur-angsur memburuk. Kelima adalah veracity atau kejujuran. Perawat harus jujur apa yang dirasakan oleh pasien, apa yang didiagnosis oleh pasien. Perawat harus jujur, baik itu kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien. Nah, terus yang keenam adalah fidelity, menepati janji. Perawat harus bertanggung jawab, harus menepati janji bahwasanya perawat bisa memulihkan atau meningkatkan kesehatan pasien, dan harus memiliki komitmen untuk menghargai komitmennya pasien. Dan yang ketujuh adalah confidentiality atau kerahasiaan. Nah, perawat juga harus menjaga privasi klien, menjaga privasi apa yang dikeluhkan oleh pasien, apa yang dibicarakan pasien kepada perawat. Perawat harus menjaga kerahasiaan tersebut, jangan sampai orang lain tahu. Yang kedelapan adalah accountability. Nah, perawat juga harus bertanggung jawab kepada dirinya, kepada profesinya, juga kepada sama perawat. Seperti itu untuk pembahasan kasus 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kasus kedua, yakni pasien mengalami kelemahan anggota gerak. Jadi kita sebagai perawat harus melakukan tindakan keperawatan. Yang pertama adalah room pasif. Nah, langsung saja untuk gerakan room pasif sendiri, kita pertama dari leher langsung ke ekstremitas atas, langsung ke ekstremitas bawah. Langsung saja kita mulai dari leher ataupun kepala ya. Bu, ke samping.
Setelah dari kepala atau leher, kita langsung ke daerah ekstremitas atas. Bu, diangkat ya, Bu. Nah. Tuh, kita ke daerah siku. Luas. Luas. Tuh diputar di jarinya. Setelah ekstremitas atas selesai, kita langsung ke daerah ekstremitas bawah. Ini ke daerah panggul terlebih dahulu. Bu. Angkat, lagi. Setelah samping, setelah dari daerah panggul, kita langsung ke daerah lutut ya. Setelah itu masuk ke daerah pergelangan kaki. Langsung ke jari-jari kaki. Setelah itu masuk ke masalah kaki. Nah, jadi seperti itu untuk pelatihan untuk untuk membahas kasus 2 terkait pasien mengalami kelemahan anggota gerak. Ini untuk menggunakan room pasif itu sendiri. Untuk pembahasan kasus 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.